Selamat siang buat Bapak Ibu dosen sekalian dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Trionika Bruginting. Saya dari kelas 11 A33 PGSD. Saya dari Universitas Quality Brastagi. Di sini saya akan mengerjakan tugas TPT Key Training pada modul kedua tentang teknik dan strategi pengajaran untuk meningkatkan hasil Higher Order Thinking Skill atau bisa disingkat dengan HOTS. Di video ini dibuat dengan tujuan untuk satu, menjelaskan konsep dasar HOTS, yang kedua itu menjelaskan pentingnya HOTS dalam dunia pendidikan, yang ketiga itu serta memaparkan berbagai teknik dan strategi pengajaran yang dapat membantu siswa berpikir kritis, kreatif, analitis, dan inovatif. Di era abad 21 ini, guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber informasi, melainkan sebagai fasilitator yang membimbing siswa agar mampu berpikir secara mandiri dan mendalam. Oleh karena itu, penguasaan HOTS menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Adalah mengingat, yang kedua itu memahami, yang ketiga itu adalah menerapkan, yang keempat menganalisis, yang kelima mengevaluasi, yang keenam itu adalah menciptakan. Pengertian HOTS adalah Higher Order Thinking Skill atau HOTS merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi kemampuan berpikir tingkat tinggi yang melibatkan proses kognitif kompleks seperti menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan konsep HOTS ini. Merujuk pada taksonomi Bloom revisi yang membagi ranah kognitif ke 6 tingkatan, yaitu berada pada 3 tingkatan tertinggi, yaitu analisis, evaluasi, dan kreasi. Artinya, siswa tidak hanya diminta untuk menghafal atau memahami materi, tetapi juga dituntut untuk mengolah informasi, menghubungkan konsep, menilai suatu permasalahan, dan menghasilkan solusi atau gagasan baru. Yang bagian seterusnya itu adalah pentingnya HOTS dalam pendidikan. Penerapan HOTS dalam pembelajaran sangat penting karena satu, membantu siswa menghadapi permasalahan nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua itu adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Yang ketiga, melatih kreativitas dan inovasi siswa. Yang keempat itu adalah meningkatkan kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat. Yang kelima itu mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global dan perkembangan teknologi. Dengan HOTS, pembelajaran tidak lagi bersifat pasif, tetapi menjadi aktif, bermakna, dan kontekstual. Selanjutnya itu adalah teknik dan strategi pengajaran untuk meningkatkan HOTS. Satu itu adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk bertukar pendapat, ide, dan gagasan dalam kelompok kecil. Langkah penerapannya yaitu adalah satu, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil. Yang kedua itu, guru memberikan permasalahan atau pertanyaan secara terbuka terhadap siswa. Yang ketiga itu, siswa mendiskusikan permasalahan tersebut. Yang keempat, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas masing-masing. Contoh penerapannya yaitu dalam pembelajaran EPS, guru memberikan topik dampak globalisasi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Siswa diminta untuk menganalisis dampak positif dan negatif dalam globalisasi tersebut, serta memberikan solusi terhadap dampak negatif dalam dampak globalisasi terhadap kehidupan sosial masyarakat itu. Peran diskusi terhadap HOTS ini yaitu satu, melatih kemampuan berpikir analitis. Yang kedua itu mendorong siswa berpikir kritis terhadap pendapat teman. Yang ketiga itu mampu melatih kemampuan berkomunikasi dan kerjasama terhadap teman
yang lainnya. Yang keempat itu mengembangkan keberanian dalam menyampaikan ide kepada teman sekelompoknya. Dan yang seterusnya itu adalah pembelajaran berbasis masalah, yaitu problem based. Contoh penerapannya yaitu dalam pembelajaran EPS, guru memberikan topik dampak globalisasi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Siswa diminta untuk menganalisis dampak positif dan negatif dalam globalisasi tersebut, serta memberikan solusi terhadap dampak negatif dalam dampak globalisasi terhadap kehidupan sosial masyarakat itu. Peran diskusi terhadap HOTS ini yaitu 1. Melatih kemampuan berpikir analitis. Yang kedua itu mendorong siswa berpikir kritis terhadap pendapat teman. Yang ketiga itu mampu melatih kemampuan berkomunikasi dan kerjasama terhadap teman yang lainnya. Yang keempat itu mengembangkan keberanian dalam menyampaikan ide kepada teman sekelompoknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Problem based learning atau PBL adalah strategi pembelajaran yang menjadikan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran. Langkah penerapannya yaitu 1. Guru menyampaikan masalah kontekstual. Yang kedua, siswa mengidentifikasi permasalahan. Yang ketiga, siswa mengumpulkan informasi. Yang keempat itu adalah siswa menganalisis dan mencari solusi. Yang kelima itu siswa mempresentasikan hasil pemecahan masalah yang setelah mereka diskusikan. Penerapannya itu bisa kita ambil dari dalam pembelajaran IPA. Guru menyajikan permasalahan tentang pencemaran sungai. Siswa diminta menganalisis penyebab pencemaran, dampaknya terhadap lingkungan, serta merancang solusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Kontribusi terhadap HOTS yaitu 1. Melatih kemampuan analisis dan evaluasi. Yang kedua itu membiasakan siswa berpikir sistematis. Yang ketiga itu adalah menghubungkan teori dengan praktik nyata. Yang keempat, menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Yang ketiga itu kita akan membahas pembelajaran berbasis project based learning. Project-based learning adalah strategi pembelajaran yang berfokus pada pembuatan produk nyata melalui proses investigasi dan kolaborasi. Langkah penerapannya yaitu 1. Guru menentukan tema proyek. Yang kedua itu adalah siswa merancang proyek. Yang ketiga, siswa melaksanakan proyek. Dan yang keempat, siswa mempresentasikan hasil proyek. Serta yang terakhir itu adalah guru dan siswa melakukan refleksi terhadap proyek yang telah dibuat dan ditentukan. Untuk penerapannya yaitu dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa diminta membuat video kampanye literasi membaca atau buku cerita sederhana. Manfaat terhadap HOTS yaitu 1. Mengembangkan kreativitas dan inovasi. Yang kedua itu melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi atau mencipta. Yang ketiga itu menumbuhkan tanggung jawab dari kemandirian. Yang keempat, meningkatkan keterampilan abad 21 seperti kolaborasi dan komunikasi. Dan yang terakhir itu adalah penutup. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Higher Order Thinking Skill atau bisa disebut dengan HOTS merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Melalui penerapan strategi pembelajaran seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis proyek, guru dapat menciptakan pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi berpikir siswa secara optimal dan kreatif. Pesan saya untuk guru, teruslah berinovasi dan menciptakan pembelajaran yang menantang untuk siswa.
Jangan takut untuk berpikir kritis, bertanya, dan berkreasi. Karena pendidikan sejatinya bukan hanya tentang menghafal materi, tetapi tentang membentuk manusia yang mampu berpikir, memecahkan masalah, dan menciptakan perubahan positif bagi masa depan. Terima kasih atas perhatiannya, dan selamat siang buat Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih.